Perkenalkan, saya Lista dan saya akan menemani Sobat Kombi di rumah selama 30 menit ke depan. Tentu saja di channel kebanggaan kita di TVRI Kalimantan Barat. Sejarah membantu kita untuk memahami akar budaya dan juga tradisi yang membentuk kita hingga saat ini. Dan dengan memahami tradisi sejarah, kita juga dapat melihat bagaimana bahasa, norma, dan tradisi yang ada hingga sekarang ini. Dan sekarang Lista akan membawa Sobat Kombi di rumah untuk berkenalan dengan salah satu komunitas wisata sejarah yang ada di Kota Pontianak. Seperti apa saja sih kegiatan mereka? Yuk ikuti Lista. Sobat Kombi, sekarang Lista sudah bersama salah satu koordinator dari KUAS, yaitu Kak Rehan Ainun Yafi. Halo Kak Rehan. Halo Kak. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Jadi gini Kak, sebenarnya Lista ini sudah terheran-heran dan penasaran. Sebenarnya apa sih KUAS ini Kak? Iya, KUAS ini kan merupakan singkatan dari Komunitas Wisata Sejarah ya. Dan ini udah berdiri dari tahun 2014. Jadi udah dari 2014 dan itu teman-teman sejarah IKI PGRI yang ibaratnya merintis untuk dapat mendirikan KUAS itu sendiri. Sudah 10 tahun ya Kak berarti ya Kak? Satu dekade lebih lah ya. Wow, pas ini 2024 ya? Iya. Jadi 10 tahun. Jadi 10 tahun dari berdirinya KUAS. Oke. Terus kalau latar belakang terbentuknya KUAS sendiri itu apa Kak? Apakah iseng atau spontan atau bagaimana? Sebenarnya itu melalui keresahan sih, keresahan dari teman-teman sejarah yang tidak punya wadah. Tidak punya wadah di mana menyalurkan ilmunya dan di mana tempat mereka berkumpul kan. Di situ sehingga dan pendiri KUAS sendiri itu memiliki inspirasinya dari komunitas-komunitas yang ada di Pulau Jawa. Kebetulan yang mendirikannya KUAS ini dulunya kuliahnya S2-nya di Jawa. UNS ya, Solo. Ya, 11 Maret sehingga melihat dari konstelasi di sana, masifnya gerakan teman-teman komunitas sehingga mendirikanlah komunitas wisata sejarah ini. Begitu, berarti berawal dari keprihatinan teman-temannya dan semuanya berkumpul hingga terbentuklah KUAS ini. Betul sekali Kak. Oke, berarti kenapa tuh Kak namanya KUAS? Apakah KUAS cat atau KUAS gimana? Nah memang kalau terkait filosofi nama KUAS itu sebenarnya menarik dan unik karena memiliki filosofinya. Filosofi yang pertama itu penamaan KUAS identik dengan alat untuk mengecat dan melukis, dimana kan tujuan untuk alat mengecat dan melukis ini sebagai alat untuk mempercantik, memperindah, ya kan, memberikan nilai. Nah, sehingga hadirnya KUAS di sini harapannya bisa memberikan makna di setiap sudut pandang masyarakat yang ibaratnya itu melihat sesuatu itu biasa saja. Jadi dengan hadirnya KUAS harapannya bisa mengubah mindset itu. Dan untuk filosofi yang kedua itu alat KUAS yang dijadikan kegiatan ekskavasi kalau dalam sejarah itu untuk membersihkan material-material yang sudah menutupi bangunan-bangunan bersejarah. Jadi harapannya KUAS itu hadir itu bisa memberikan sebuah trigger untuk dapat mengingatkan kembali memori-memori yang sudah lama mungkin orang-orang di Pontianak ini sudah tidak tahu tentang sejarah kotanya sehingga kitalah yang mengingatkan kembali. Kalau latar belakang Kak Rehan sendiri, kenapa sih Kak tertarik untuk bergabung di KUAS ini? Nah sebenarnya saya bergabung itu karena jebakan senior sih. Ya, kalau udah dijebak senior itu kan biasanya kita tidak bisa gerak kemana lagi kan. Jadi karena yang di atas udah jebak saya dan ketika saya terjebak, saya malah ikutan terus-menerus sampai sekarang. Bahkan saya dijadikan koordinator utamanya. Nah jadi awalnya itu dijebak, tetapi karena komunitas ini berisikan anak-anak sejarah, jadinya saya lebih mendalami dan enjoy. Berarti kakak ini senang belajar sejarah ya kak ya? Dari SMA sih kalau saya. Berat nih kak kalau sejarah ya. Kalau gitu Lista mau tanya deh,
Kenapa kakak suka sejarah? Padahal sejarah itu berat ya kan, belajar masa lalu gitu. Pasti materinya itu banyak banget. Ya, kalau orang-orang tuh melihat sejarah selalu bilangnya orangnya nggak bisa move on gitu ya kan. Padahal sejarah itu lebih dari itu. Jadi sejarah itu ibaratnya dengan kita belajar sejarah banyak nilai yang bisa kita ambil dan kita pelajari, kita petik dan kita bisa implementasikan mana yang baiknya. Jadi yang buruk di dalam sejarah itu dibuang jauh-jauh, ambil yang positifnya. Kayak gitu sih Kak. Berarti kakak ini belajar sejarah udah sebelum 2014 atau pas masuk KUAS? Kalau saya belajar sejarah itu suka sejarah kan dari SMA ya. Dan saya masuk S1 pendidikan sejarah itu 2016. Jadi sebelum 2016 itu saya sudah suka terkait sejarah, tetapi masuknya ke KUAS itu tahun 2017 Kak. Nah itu ketika dijebak senior itu langsung dijadikan guide untuk dapat mendampingi siswa pada waktu itu. Berarti kakak udah banyak tahu lah ya tentang sejarah yang ada di Kota Pontianak. Alhamdulillah Kak. Oke, kalau gitu menurut kakak gimana sih Kak tentang kekayaan sejarah yang ada di Pontianak atau di Kalimantan Barat? Sebenarnya Pontianak ataupun Kalimantan Barat itu tidak kalah dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Banyak sekali sejarah-sejarah, mau itu sejarah kota beserta peninggalan-peninggalannya yang bisa kita ekspos sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya banyak orang itu yang sudah lupa terkait apa yang menjadi sejarah kotanya, kota kelahirannya. Bahkan orang kota Pontianak itu juga tidak tahu terkait sejarah kota Pontianak. Rata-rata saya ketika tanya siswa itu beberapa ya rata-rata tidak tahu Kak. Jadi harapan saya dengan adanya KUAS ini bisa memberikan sebuah semangat baru untuk kita bisa mengetahui lebih dalam terkait sejarah yang ada di Kota Pontianak. Dan di Kota Pontianak sendiri itu ada kota tuanya Kak sebenarnya. Kalau di Semarang kan ada kota tua ya kan, Jakarta ada kota tua. Nah bahkan ketika kita berkunjung ke sana pasti yang dicari itu kan. Nah ketika teman-teman di luar Kota Pontianak itu hadir ke Pontianak itu biasanya bingung mau kemana. Nah harusnya ini menjadi PR bersama, baik itu kita selaku masyarakat Pontianak, terus pemerintah kota untuk bisa memperhatikan ini. Harusnya bisa ditata lebih baik lagi karena memang potensinya sangat udah ada potensi untuk wisata, tetapi belum ada pengembangan dari pemerintah kota Pontianaknya. Kayak gitu sih. Benar sih. Sayang banget ya Kak ya, karena paling kalau misalnya teman-teman luar itu datang paling jalan-jalannya ke Sungai Kapuas, ya kan, ke alun-alun Kapuas. Lewat pakai kapal Bandung gitu ya. Gitu aja, padahal ya sayang banget ya padahal banyak bangunan-bangunan bersejarah yang masih ada sampai sekarang sih ya, walaupun mirisnya itu beberapa bangunan juga udah ada yang dirobohkan. Direnovasi kan. Jadi kesan atau lamanya tuh hilang gitu. Identitas bangunannya itu biasanya hilang. Berarti kakak ini emang bener-bener suka sejarah sih ya. Iya Kak. Iya. Kalau untuk KUAS sendiri Kak, ini sebenarnya kegiatan di dalamnya apa aja sih Kak? Nah kegiatannya itu banyaknya trip sih kalau kami Kak. Nah tripnya itu ada trip kota kolonial, ada trip kota tradisional, ada trip Kepala Naga di pesisir Sungai Kapuas, terus ada kumpul di kebun sayo ini, kebun sayo, terus ada kemarin inovasi baru dari kami itu diskusi heritage di bangunan-bangunan bersejarah kita, diskusi dan membawa orang-orang yang ahli di bidangnya. Berarti sering ngajak masyarakat ya Kak ya? Bahkan siswa, mahasiswa, masyarakat umum tuh udah pernah semua. Berarti memang mereka itu tertarik ya Kak ya? Iya, rata-rata sih excited ya. Karena rata-rata yang excited tuh malah bukan orang Pontianak, tapi di luar kota Pontianak. Berarti orang luar juga datang ikut biasanya. KUAS ya Kak ya? Iya, bahkan orang-orang kalau ada kegiatan nasional di Pontianak biasanya nyarinya kami biasanya. Kalau boleh tahu sering nggak Kak kegiatan kayak gini? Kalau kegiatan seperti ini tuh biasanya menunggu tema-tema besar biasanya menunggu Kak. Momen lah ya. Menunggu momen-momen tertentu, hari-hari besar biasanya. Kalau kemerdekaan pasti trip yang kita lakukan tuh pasti kumpul di kebun sayo. Nah kalau kemarin hari pendidikan itu pasti kita diskusi di bangunan pendidikan peninggalan kolonial Belanda kayak gitu. Baik Sobat Kombi, jadi
itu merupakan sedikit di-spill sama Kak Rehan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di KUAS. Nah, seru banget ya untuk mengetahui tentang kegiatan di KUAS ini. Kalau begitu, teman-teman jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi untuk berbicara perihal KUAS dengan Kak Rehan. Stay tune di Kombi. Nah Sobat Kombi, kembali lagi nih sama Lista dan Kak Rehan untuk berbicara seputar KUAS. Oke Kak, sekarang lanjut lagi nih, Lista mau tanya. Menurut Kakak apa sih destinasi wisata sejarah yang paling berkesan bagi Kakak? Nah, kalau yang paling berkesan itu sebenarnya susur Sungai Kapuas. Susur Sungai Kapuas itu bisa banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Jadi itu bisa berupa kunjungannya kota tradisional, bahkan kota kolonial, bahkan kepala negara di pesisir Sungai Kapuas. Karena banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ketika kita menyusuri Sungai Kapuas menggunakan kapal bandong, Kak. Nah, itu kan asik kan? Bahkan selain kapal bandong, akses transportasi yang pernah kita lakukan itu menggunakan sampan maupun speed. Ya, speed yang bisa teman-teman akses melalui lewat Pelabuhan Senghi maupun Pasar Kapuas Indah. Ya. Dan sekarang kan kita lagi di kebun sayur ya Kak ya, PSP lah kata orang sekarang kan. Kalau gitu Lista mau tanya nih Kak, sejarah dari kebun sayur sendiri ini apa ya Kak ya? Nah, kebun sayur sendiri ini awalnya itu memang kebun sayur. Kebun sayur yang ditanami oleh etnis Tionghoa. Nah, jadi pada waktu itu memang ditanami sayur-sayur oleh etnis Tionghoa, tetapi tidak berlangsung lama, Kak. Dan ketika tidak ditanami sayur kembali ini lapangannya menjadi lapangan yang tidak terurus. Lapangan yang tidak terurus untuk main layang-layangan, ya kan. Terus baru dijadikan lapangan sepak bola untuk anak-anak kecil. Nah, dari situlah sebenarnya awal mula dinamakan kebun sayur. Nah, kebun sayur awal mulanya seperti itu. Tetapi di dalam kawasan ini ada peristiwa bersejarahnya, Kak. Karena peristiwa bersejarah yang pertama kali itu adalah berkibarnya bendera merah putih pertama kali di Kalimantan Barat itu di sini. Ya, itu di tanggal 19 September 1945. Bukan 17 Agustus kalau kita. Jadi karena akses informasi yang terbatas, walaupun kita dapat informasi akses kemerdekaan pada saat itu, pada kenyataannya itu mereka masih takut, Kak. Karena Jepang itu kan terbilang kejam kan dalam menjajah kan. Karena ada peristiwa mandor berdarah itu, pembunuhan satu generasi terbaik Kalimantan Barat. Nah, di situ mereka itu walaupun udah tahu informasi bahwa Indonesia telah merdeka, tapi dalam kenyataannya itu mereka takut untuk memberikan informasi ke masyarakat luas. Jadi hanya orang-orang terdekatnya saja yang tahu. Jadi hasilnya itu baru 19 September 1945, di mana itu diprakarsai oleh organisasi pemuda penyongsong Republik Indonesia PRRI. Nah, harapannya sih kawasan ini memang masih bisa dipelihara, dan harapannya tidak hanya relief-relief terkait kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, karena kan di dalam kawasan ini banyak peristiwa pentingnya ya. Harusnya diberikan salah satu penjelasan terkait peristiwa itu, tapi kan pada sekarang ini belum ada nih, belum ada. Harapannya nanti pemerintah Kota Pontianak melalui Dispora kotanya bisa mengelola ini lebih baik lagi. Untuk peran KUAS sendiri Kak, gimana Kak untuk melestarikan cagar budaya yang ada Kalimantan Barat? Nah, salah satu caranya dari kami itu ya mengajak teman-teman untuk hadir di kegiatan-kegiatan kami, yang dimana memang kegiatannya banyak mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, baik itu bangunan yang sudah dinyatakan cagar budaya maupun diduga cagar budaya. Harapan kami dengan mengenalkan bangunan-bangunan itu, masyarakat itu lebih peka terhadap apa yang menjadi kondisi bangunan itu, bisa
melalui akses informasi media sosial, kita up-kan berita kan terkait kondisi bangunannya seperti ini loh, harusnya pemerintah kota lebih prihatin lagi. Banyak sebenarnya bangunan-bangunan di sini yang ibaratnya masih diduga cagar budaya, karena perlu ada penelusuran lebih dalam terkait kajian-kajian itu. Itu kemarin saya itu menemukan salah satu bangunan di Pasar Tengah itu, yang dimana bangunan itu merupakan percetakan zaman Jepang, bahkan itu zaman penjajahan Belanda itu sudah ada. Namanya percetakan Pinmin, Durkeritz Pinmin. Ya, di situ masih bertuliskan tulisan Jepang. Nah, di Pasar Tengah itu, kalau teman-teman pernah ke sana lihat bangunan-bangunan di atasnya tulisan-tulisan itu, biasanya ada tulisan Jepang. Nah, itulah masih bangunan yang diduga cagar budaya, dan masih banyak lagi bangunan-bangunan yang diduga cagar budaya, dan itu harusnya menjadi konsentrasi Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 12 untuk dapat menginventarisir itu dan bisa mengajukan sebagai cagar budaya ke depannya. Dan Lista juga baru tahu sih di sana ternyata masih ada. Ada. Wow. Bahkan kalau teman-teman mendapatkan beberapa foto arsip yang dimana mengambil momen bangunan-bangunan, itu ada bangunan satu yang walaupun sekarang itu tulisannya itu udah agak kabur. Itu yang di jembatan layangnya Pasar Tengah itu. Nah, di situ ada tulisan Honda. Nah, itu kalau teman-teman dapat akses terkait foto arsip itu, bisa dikompilasi itu dengan kondisi sekarang. Ya, walaupun tertutup dengan jembatan layang itu. Sayang banget ya. Pasti juga teman-teman di rumah pada nggak tahu nih dan baru tahu sekarang. Wah, berarti udah lama banget ya itu. Lama banget, Kak. Kira-kira ada gedung apa lagi, Kak, yang belum terdaftar selain percetakan Pinmin tadi? Nah, gedung-gedung yang masih belum terdaftar itu ya kayak di kawasan Kota Kolonial itu, banyak bangunan-bangunan yang belum terinventaris dengan baik. Walaupun sudah terinventaris, bahkan prosesnya biasanya lama, Kak. Nah, itu kayak Warda Pramuka, ya kan, terus Bapeda Kota, itu yang dimana banyak sekali bangunan-bangunan di sekitar situ yang masih belum dinyatakan cagar budaya. Untuk KUAS sendiri ini, Kak, ada melakukan kolaborasi nggak dengan pihak-pihak tertentu gitu terkait dengan sejarah wisata ini? Nah, kalau kolaborasi sebenarnya sering, Kak. Sering dari 2014 itu kami kolaborasi dengan organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak untuk kita sounding, untuk mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang eventnya biasanya sejarah. Kayak kemarin waktu 2019 tuh event peringatan 100 tahun Surat Kabar Kalbar. Nah, di situ kan banyak menggait teman-teman, baik itu jurnalis, terus komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang ibaratnya mau join gitu. Kalau terkait kolaborasi dengan pemerintah itu ada nggak ya, Kak? Kalau pemerintah ada beberapa, biasanya event-event nasional, event-event yang ibaratnya dilakukan di Kota Pontianak itu biasanya kita digait, biasa ke dinas-dinas yang memang mengajak kolaborasi. Kalau menurut Kakak nih, Kak, gimana sih kita untuk menggait generasi muda terkait wisata sejarah ini? Dan dibalik tadi kan saya juga ada bilang kalau sejarah itu susah banget dipahami ya kan, karena terkait masa lalu gitu. Nah, sebenarnya inovasi coba kami buat itu dengan melakukan aktivitas yang lebih aktif di media sosial. Jadi di media sosial itu kami angkat sebuah inovasi baru yang disebut Did You Know, DYK. DYK di mana itu berisikan konten-konten terkait sejarah-sejarah seseorang itu yang pernah berjasa yang ada di Pontianak. Jadi kita buatkan sebuah desain grafis gitu, dan info sejarah itu kita upload di Instagram dan kita sebarkan kepada khalayak yang ramai. Berarti lebih ngembangin ke sosial media ya, Kak? Sosial media. Bahkan kalau saya sendiri itu ngembangkan dalam film dokumenter. Saya kebetulan kemarin lanjut S2 terus mengambil pengembangan media pembelajaran sejarah itu terkait pendudukan Jepang di Pontianak tahun 1941 sampai 1943.
Jadi itu berisikan terkait kejadian-kejadian yang ada di Pontianak masa Jepang. Berarti ada film dokumenternya. Iya, ada ya, film Kak, dokumenternya kan, karena anak-anak sekarang kan lebih visual ya. Iya, iya. Ya, itu sih. Judulnya apa, Kak? Pendudukan Jepang di Pontianak tahun 1941 sampai 43. Itu bisa ditonton kok di YouTube ada. Oh, di YouTube ada ya? Oke. Mungkin kawan-kawan yang penasaran dengan film dokumenter dari Kuas sendiri bisa ditonton di YouTube. Tadi namanya apa, Kak? Pendudukan Jepang di Pontianak tahun Pontianak. 1941 sampai 1943. Oke, bisa dicek ya, Kak ya? Ya. Jadi Kak, terakhir nih yang Lista tanyakan sama Kakak, apa sih Kak harapan Kakak ataupun harapan dari Kuas sendiri terkait generasi sekarang untuk menjaga warisan sejarah ini, Kak? Nah, harusnya teman-teman itu lebih mendalami terkait tempat kota kelahirannya ya pertama. Terus ketika kalian udah mendalami, tentunya kalian harus tahu bahwa bangunan ini bangunan bersejarah ataupun kawasan ini kawasan bersejarah, sehingga kita bisa saling menjaga bahkan melestarikan bangunan, kawasan maupun benda-benda bersejarah yang ada di kota Pontianak itu sendiri. Dengan gitu kan tidak hanya Kuas nih, Kak, tidak hanya Kuas tetapi lingkupnya lebih luas lagi kayak gitu sih, Kak. Jadi itu ya harapannya, Kak ya. Oke, mungkin Kakak bisa spill sedikit kali ya sosmed dari Kuas ini. Tadi kan soalnya Kakak bilang untuk menggait generasi muda. Mungkin bisa di-spill, Kak, biar kawan-kawan bisa langsung cek gitu. Apa sih Kuas ini, kegiatannya apa aja sih? Mungkin kawan-kawan yang tertarik untuk bergabung kan? Atau mungkin sedang kosong? Nah, untuk media sosial komunitas wisata sejarah sendiri, Kuas itu ada lebih aktifnya di Instagram, Kak. Di Instagram itu kuas.id. Kuas.id, terus Facebooknya juga ada, Kuas Pontianak, terus untuk TikToknya juga ada, komunitas wisata sejarah gitu. Nah, Sobat Kombi, sekarang Lista dan Kak Rehan akan mengikuti kegiatan dari Kuas. Nah, seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti Lista dan Kak Rehan. Aku salah satu mahasiswa S2 di salah satu universitas di Jogja, dan kenapa sih aku bisa gabung di Kuas itu karena pertama juga alasan dari Bang Rehan itu tarikan dari senior, tapi karena banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di dalam komunitas wisata sejarah, jadinya aku terus berkecimpung di dalam Kuas. Nah, impact yang kita dapat itu banyak sekali. Aku ngerasa kalau misalnya ilmu di dalam kelas itu tidak sebanyak ilmu di dalam perjalanan kami di dalam Kuas. Aku bisa bertemu dengan ahli-ahli sejarah, budaya, ataupun tentang arsitektur itu sendiri. Karena sejarah itu tidak hanya tentang peristiwa, tapi juga tentang bangunan. Aku tunggu kalian di dalam perjalanan Kuas selanjutnya. Saya sendiri bergabung di Kuas sejak tahun 2014. Ya bergabungnya karena diceburin sama senior. Kita di Prodi Pendidikan Sejarah itu ada laboratorium mini, historika didaktika, dan ada bengkel sejarah yang memang biasanya aktivitasnya berdiskusi. Kebetulan saya sukanya diskusi, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Kalau dibilang pegiat sejarah mungkin bisa jadi. Tetapi apa yang saya lakukan hari ini bersama Kuas itu karena ketertarikan pribadi, dan emang kita kemudian menggali potensi sejarah yang ada di Kota Pontianak. Sobat Kuas, saya nantikan kalian semua untuk hadir di trip-trip Kuas yang selanjutnya, apakah itu di Distek ataukah JKJS dan lawatan sejarah lainnya. Oleh Belanda untuk transportasi. Nah, kalau Jepang itu beda. Datang saja, jadi aksesnya tidak terbuka secara umum. Tetapi untuk trip kali ini, untuk di Kebun Kayu, baca novelnya Kapal Terbang 9 karya Emiani. Itu ada
sistem parit-parit itu Belanda. Sedia kegiatan Lista bersama KUAS untuk hari ini. Sobat Kombi, semoga apa yang telah disampaikan Kak Rehan dan kawan-kawan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Kombi, Komunitas dan Hobi di TVRI Kalimantan Barat.